Halo Sobat RBD, di video kali ini kita akan melakukan review UTBK Gelombang 1 untuk literasi bahasa Inggris. Nah, apa saja sih jenis soal yang muncul di UTBK Gelombang 1? Coba kita lihat di video kali ini. Pertama, ada soal tentang causal conjunction. Berikut contohnya. According to the text, what is the causal conjunction linking tea consumption and a reduction in breast cancer risk? Blah blah blah, drinking tea, a person will be less likely to have breast cancer. Apakah jawabannya A, although, B, despite, C, because, D, moreover, ataukah E, because of? Nah, tip untuk soal yang menanyakan causal conjunction, itu kita harus hafalkan kata hubung yang menunjukkan sebab akibat. Seperti due to, because of, as a result, therefore, dan lain-lain. Nah, di opsi ini ada because dan because of. Apa bedanya because dan because of? Kita lihat dengan kata yang mengikuti di depannya. Kita butuh subjek dan verb setelah kata because. Misalnya, I am crying because you hit me. Kalau because of, kita hanya butuh frasa benda saja. Misalnya, I am crying because of you, atau I am crying because of your attitude. Nah, sekarang kita lihat pada soal drinking tea adalah frasa benda. Maka dari itu, jawaban yang benar untuk soal ini adalah A. Oke, berikutnya ada soal tentang menyusun kalimat menjadi paragraf. Ya. Kita harus menyusun kalimat dengan baik, dimulai dari ide umum ke ide khusus. Kita juga bisa mulai dari kalimat yang memuat latar belakang ya, atau pendahuluan yang memperkenalkan topik. Nah, di kalimat 2 ini kita bisa lihat latar belakang dari angka tahun ya, yang menunjukkan masa lalu. Setelah itu perhatikan apakah ada definisi umum. Definisi cirinya adalah menggunakan to be, dan kalimat seperti ini biasanya diletakkan di awal paragraf. Setelah itu setelah definisi ada, barulah sekarang kita bisa mencari aspek-aspek spesifik tentang subjek yang kita bahas ya, seperti ukurannya, warnanya, dan juga sifat lainnya. Terakhir, kita harus perhatikan bagaimana pergeseran peran subjek dan objek yang terjadi di sini. Di kalimat 4 contohnya, energi menjadi keterangan dari objek source. Sementara di kalimat yang ke-1, energi menjadi subjek. Ini menunjukkan bahwa dua kalimat tersebut berdekatan. Dan energi yang menjadi subjek sudah pernah disebut di kalimat sebelumnya. Jadilah kita bisa temukan di sini bahwa jawabannya adalah opsi B. Nah, jadi soal ketiga adalah soal tabel true or false tentang teks. Di sini kita harus menggunakan logika dan konteks kalimat untuk memprediksi pernyataan benar dan salah berdasarkan teks tersebut. Pertama, kita lihat kata kunci yang ditanyakan, yaitu stereotype dan incomplete. Tulisan ini memiliki makna tersirat berdasarkan contoh interaksi yang dilakukan penulis dengan teman sekamarnya. Kita lihat semua pernyataannya dulu ya. Yang pertama, apakah pernyataan nomor 1 ini benar? Iya. Kenapa? Karena tersirat bahwa stereotype tidak mencerminkan perbedaan individu. Ini terlihat dari pernyataan no possibility of a connection as human equals, yang berarti idealnya harus ada kesetaraan antar manusia. Pernyataan yang kedua jelas salah, karena kita tidak tahu dari mana dan bagaimana stereotip itu dikomunikasikan kepada teman sekamar penulis. Pertanyaan nomor 3 ini benar, karena teman sekamar penulis tidak mengalami langsung berinteraksi dengan orang Nigeria lainnya. Nah, pertanyaan yang nomor 4 ini juga benar, karena stereotype itu cakupannya tidak seluas generalisasi. Sesuai namanya, generalisasi merupakan kebiasaan dan karakteristik keseluruhan yang lebih umum dari suatu golongan. Nah, yang terakhir, pernyataan nomor 5 itu salah, karena meskipun stereotip tidak sepenuhnya benar, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa stereotip itu dapat dipahami oleh orang yang berasal dari budaya lain. Nah, jadi bisa disimpulkan, pernyataan yang benar adalah nomor 1, 3, dan 4. Sekian review soal UTBK Gelombang 1 untuk literasi bahasa Inggris. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.